Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu pahala tersendiri juga. Ya. Mendengarkan kajian Ba'da Maghrib langsung dari Masjid Asgab Solo. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai tadajafa junubuhum 'anil madaji, ya. Orang-orang siapa itu dari ayat yang lain dari surat Sajdah, orang-orang yang menjauhi tubuhnya, ya, atau perutnya atau sisinya, anil madaji, dari tempat tidurnya, ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang selalu berdoa kepada Allah di malam harinya. Doa itu apa ya? Doa itu, salat itu doa. As-salah ya doa. Ya, salat itu hakikatnya, esensinya adalah doa. Apa itu doa? Itu permohonan. Memohon kepada Allah. Apa bentuk permohonan itu? Bentuk fagir kita di hadapan Allah. Ya, jadi doa itu sebuah bentuk bukti kita sebagai hamba Allah yang fagir, yang butuh kepada Allah. Jadi sifat hamba itu adalah butuh. Kalau tidak butuh, bukan hamba namanya. Butuh kepada siapa? Tergantung sekarang. Nah, hamba itu butuh sifatnya. Butuhnya kepada siapa? Kalau butuhnya dia kepada Allah, maka dia Abdullah, hambanya Allah. Tapi kalau dia butuhnya kepada pangkat, ya, uang, materi, dunia, ya, follower, ya, atau pujian, itu menjadi hambanya itu, hamba pujian, hambanya manusia dia, hambanya dunia, hambanya pangkat, ya, hambanya uang dia, tanpa dia sadari itu. Ya, artinya dia butuh kepada itu semua, bukan butuhnya kepada Allah. Maka kalau doa itu, kalau doa kepada Allah, ada katanya sebagai sebuah cara, kunci supaya doa kita itu ijabahi sama Allah itu, kalau doa sama Allah itu yang diawalinya dengan cinta sama Allah. Butuhnya dulu sama Allah. Butuh ketemu dulu sama Allah. Bukan butuh kepada keperluannya kita dulu, enggak. Terkadang kita itu butuh sama Allah kalau ada perlunya dulu, ya. Sudah mepet, sudah utang, sudah enggak bisa disaur, ya. Baru butuh, ya Allah, saya ini banyak utang, ya Allah. Bu, dibantu saya, ya Allah, doa saya. Ya, biasanya gitu. Ya. Kalau orang salihin, itu bukan keperluannya yang dijadikan sebagai motivasi dia untuk berdoa, tapi karena dia cinta sama Allah. Ya, dia cinta dulu sama Allah. Ya Allah, saya butuh sekarang sama Engkau. Saya rindu kepada Engkau, ya Allah. Semua problem ini Engkau yang beri, ya Allah. Pasti ada solusinya. Tapi saya ini doa ini karena saya rindu sama Allah. Agak mirip ya dengan yang tadi yang pertama. Tapi yang dia dahulukan itu perasaannya dia kepada Allah terlebih dahulu, kemudian kepada problem dalam hidupnya dia. Bahkan orang solihin itu tidak menyatakan problemnya dia kepada Allah, tapi hanya rasa kerinduan dia kepada Allah, cintanya dia kepada Allah. Karena dia yakin bahwa semua problemnya dia itu pasti Allah akan memberikan solusinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan oleh Namrud ke api, itu malaikat mengatakan, kau sekarang minta bantuan sama saya enggak, wahai Ibrahim? Saya akan sebul itu apinya Namrud itu, padam dia. Enggak, saya punya Allah kok. Kalau gitu kok minta sama Allah, katanya malaikat Jibril. Katanya Nabi Ibrahim jawabannya, Allah tahu kebutuhan saya. Tidak perlu saya minta, Allah sudah tahu apa yang saya butuhkan sekarang. Tidak bisa ngomong itu Jibril. Khalilullah ini memang kasihnya Allah dia. Ya, jadi memang kedudukan seorang hamba kepada Allah itu memang tergantung seberapa dekat dia kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Ya, prasangka kita kepada Allah bagaimana? Sedekat apa kita? Ya, seharmonis apa kita kepada Allah? Ya. Di situ letak kita nanti akan mendapatkan berbagai macam solusi. Maqamah mahmudah itu satu kedudukan yang tinggi, yang dia itu mendapatkan pasti segala solusi dalam problem kehidupannya dia. Artinya dia tidak mungkin tidak mendapatkan problem, pasti mendapatkan problem.
problem yang terbesar itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai sama Allah pun tidak terlepas dari problem. Bahkan problem beliau berat sekali. Problem beliau itu berat sekali. Tapi ya dinikmati sama Nabi. Kehidupan itu dinikmati sama Nabi. Baik itu pujian maupun cercaan, hinaan, ya, mau dikasih hadiah atau mau dibunuh, itu dinikmati hidup sama Nabi. Ya, dinikmati saja. Ya Allah, katanya malaikat juga, kau minta doa kepada kaum Taif itu yang melempari engkau. Nabi itu sudah diusir dari Mekah, ya, istrinya meninggal, pamannya meninggal, diusir lagi dari Mekah, diembargo ekonominya, pergi ke Taif butuh bantuan karena disangka di situ ada satu kelompok yang dia itu mau menerima Nabi, ternyata malah diprank kalau zaman sekarang, dibohongi. Sampai di sana dicerca, dihina Nabi, bahkan dilempari bahkan. Yang lempari bukan anak kecil lagi yang lempari. Itu kalau orang sekarang itu terjadi, kejadian sudah gila itu. Ya, sudah gila, sudah stres. Kata malaikat, engkau minta sama Allah, itu gunung Taif tak balik, katanya malaikat. Minta sekarang, tak ijabah, langsung saya perintahkan malaikat yang menjaga gunung Taif itu saya balik. Katanya Rasulullah, saya ini diutus sama Allah bukan untuk mencerca umat, bukan untuk nyumpahin. Saya itu rahmatan, saya itu diutus untuk rahmat, kasih sayang. Untuk apa saya hancurkan umat kalau saya diutus saja kasih sayang? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya Rasulullah. Ya Allah,